Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat dermawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Hadits Arba'in An-Nawawi, yang insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan hadis yang ke-14 di dalam hadis atau kitab hadis ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits ar-rabi' ashar an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu imra'in muslimin illa bi ihda thalath athayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ah, rawahul Bukhari wa Muslim. Di dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita bahwasanya tidak sembarangan di dalam syariat kita, dalam agama kita, untuk kita bisa menghalalkan darah daripada saudara kita yang sesama muslim. Karena darah yang diberikan oleh Allah kepada diri seseorang itu haram untuk ditumpahkan apabila tidak ada yang dibenarkan oleh syariat di dalam agama kita. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan tidak halal, tidak dihalalkan damu imra'in muslimin, darah daripada seorang muslim, illa bi ihda thalath, kecuali karena tiga perkara, yang mana tiga perkara ini apabila dilakukan oleh seorang muslim maka bisa dikatakan halal darahnya. Sebelum kita masuk kepada tiga perkara ini, perlu untuk kita mengingatkan bahwasanya lihat bagaimana di dalam syariat agama Islam darah seorang muslim itu begitu mahal harganya, begitu berharga. Kita melihat di zaman sekarang, Masya Allah, begitu mudahnya orang-orang menghalalkan darah saudara muslim karena perbedaan pendapat, sedikit hal-hal yang berbeda pada pandangannya mengatakan halal darahnya wal'iyadzubillah. Sementara darah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu begitu luar biasa berharga, khususnya apabila diberikan oleh Allah kepada orang-orang muslim. Sehingga kata Nabi SAW, hanya tiga perkara yang apabila dilakukan oleh seseorang maka barulah boleh dianggap sebagai orang itu halal darahnya. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, yang pertama adalah ats-tsayyib az-zani, orang yang pernah menikah lalu setelah itu berzina. Maknanya di sini adalah apabila seseorang pernah melakukan pernikahan yang sah secara mata agama, walaupun posisinya dia sudah tidak lagi memiliki istri ataupun dia masih memiliki istri yang sah, atau dia dalam keadaan sudah bercerai ataupun tidak, selagi dia pernah melakukan pernikahan yang sah, maka apabila orang tersebut berzina maka disebutlah sebagai ats-tsayyib az-zani, atau lebih dikenal dengan zanil muhsan. Sehingga orang berzina ini ada dua macam, ada zanil muhsan, ada orang zina ghairu muhsan. Zanil muhsan tadi adalah orang yang berzina setelah melakukan pernikahan yang sah. Adapun zani ghairu muhsan adalah pemuda yang belum pernah menikah lalu dia berzina. Di dalam hukum syariat kita pun hukumannya berbeda. Namun ingat, ini semua berlaku apabila satu negara tersebut menerapkan hukum syariat Islam di dalam negaranya. Namun kalaulah semisal negara kita yang tidak menegakkan syariat Islam, kita memakai hukum-hukum konvensional, maka tidak bisa semerta-merta siapapun yang berzina atau hal-hal yang lain yang dibolehkan untuk dibunuh hukumannya lalu kita tangkap lalu kita bunuh dengan cara-cara demikian, tidak. Itu harus dengan negara yang pemerintahannya yang sah, yang mana pemerintahan tersebut menggunakan syariat Islam di dalam negaranya. Oke. Zina terbagi dua, ada zina muhsan dan zina ghairu muhsan.
Adapun zina muhsan adalah orang-orang yang berzina setelah melakukan pernikahan yang sah, ghairu muhsan yang belum pernah menikah dengan pernikahan yang sah. Orang yang belum pernah menikah lalu berzina, maka akan ada hukumannya, yaitu dikatakan oleh ulama fikih kita dicambuk sebanyak 100 kali. Itu hukuman bagi pemuda yang belum pernah menikah lalu dia berzina. Adapun sebaliknya, yang sudah pernah menikah yang sah lalu dia berzina, maka hukumannya adalah hukuman rajam. Apa itu hukum rajam? Nah, hukum rajam adalah orang yang ketahuan berzina dengan saksi-saksi yang lengkap, ya, dan juga sudah disidang bahwasanya dia betul-betul melakukan perzinahan, maka orang tersebut ketika ditegakkan hukum had syariat Islam kepadanya, ditanam seluruh tubuhnya, hanya kepalanya saja yang disisakan di luar. Lalu orang-orang satu kampung diperintahkan untuk berkumpul dan mengambil satu batu atau beberapa batu di tangan-tangan mereka untuk melempari orang yang terbukti melakukan perzinahan tersebut, sampai orang yang terbukti melakukan perzinahan tersebut meninggal dunia. Bahkan diajarkan juga, ditegakkan atau disyaratkan batu yang ingin digunakan tidak boleh terlalu besar sehingga terlalu cepat membunuh kepada orang tersebut, dan juga tidak boleh terlalu kecil sehingga terlalu lama, ya, menjadikan orang tersebut terbunuh, sehingga batu yang sedang-sedang saja. Beginilah syariat kita, hadirin. Menegakkan hukum perzinahan itu begitu luar biasa tegasnya, dikarenakan perzinahan ini dapat merusak banyak hal, ya. Bukan hanya dari segi materi orang saja, akan tetapi banyak sekali rusaknya nasab seseorang, ya, apabila melakukan perzinahan di luar pernikahan, ya, naudzubillah, sampai hamil di luar nikah. Sebagaimana banyak sekarang, masya Allah, di mana-mana kita mendengar orang-orang sangat seperti biasa hamil di luar nikah, ya, merusak nasab seseorang. Kenapa? Ketika lahir orang tersebut tidak lagi memiliki ayah, karena orang yang berzina tidak pantas sebagai ayahnya apabila tidak dinikahi. Maka nasabnya akan kembali kepada ibunya. Ini kan efeknya cukup terlalu panjang. Juga anak ini tidak boleh menerima warisan daripada bapak zinanya. Banyak daripada hukum-hukum Islam yang akhirnya berantakan dikarenakan satu perbuatan, yaitu perbuatan zina tersebut. Oleh sebab itu sebenarnya tegas syariat kita masalah yang berkaitan dengan zina ini. Sehingga dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, bahwasanya di dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, man zana bi imratin muslimah aw ghaira muslimatin, barang siapa yang berzina kepada seorang wanita muslimah atau yang bukan muslimah, non muslim, hurrah au amah, baik dia dalam keadaan merdeka ataupun budak yang dizinahi tersebut, fatahallahu alaihi fi qabrihi 300 alf bab minan nar, Allah akan membuka untuknya di dalam kuburnya 300.000 pintu daripada api neraka. Takhruj alaihi minha agarib wa hayyat wa syuhub minan nar, akan keluar daripada pintu-pintu tersebut kalajengking, ya, ular dan binatang-binatang yang mengerikan yang lainnya yang terbuat daripada api neraka. Fa huwa yu'adzab ila yaumil qiyamah, dan orang tersebut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sampai yaumil qiyamah. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mengatakan, "Ihdharu zina fa inna fihi sittah khisal, thalatha fid dunya wa thalatha fil akhirah." Nabi mengatakan, memberikan teguran untuk kita, jauhilah perzinahan, karena kalau seseorang berzina maka akan tertimpa kepadanya 6 perkara, 3 di dunia dan juga 3 di akhirat. Apa 3 yang pertama di dunia? Fa innahu yudhhibul baha minal wajh, akan hilang kehormatan atau kewibawaan daripada seseorang yang dimiliki oleh tersebut akan hilang daripada tubuhnya dan daripada wajahnya. Tak bisa kita atur. Mau sehebat apapun kita pakai kosmetik, kita mau pakai macam-macam lah untuk supaya menampakkan kita ini adalah wibawa. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah merendahkan kewibawaan kita, maka kita akan rendah di mata orang lain. Itu yang pertama. Wa yurithul faqr,
dan mewariskan kefakiran bagi orang yang berzina. Dan yang ketiga, wa yanqusu rizq wal umur. Orang yang berzina adalah orang yang senantiasa berkurang rezeki dan umurnya. Itu di dunia. Adapun 3 perkara yang akan didapat bagi orang yang berzina dan tidak bertaubat sebelum dia meninggal adalah fayanzurullah ta'ala ilaihi bi'ainil ghadab fayaswadda wajhah. Allah Subhanahu wa taala akan memandangnya nanti di yaumil qiyamah dengan pandangan murka, dan Allah akan menjadikan wajahnya itu hitam legam. Yang kedua, yakunu hisabuhu hisaban syadida. Hisab orang yang berzina, hisabnya lah sangat pedih dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, yushab fi silsilatin ilan nar. Allah akan menarik orang berzina tersebut ya dengan diberikan rantai yang terbuat daripada api neraka, dan ditarik orang tersebut sampai dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Oleh sebab itu hadirin, perlu untuk kita ekstra hati-hati ya, menahan hawa nafsu kita. Dan hukum karma berlaku. Nabi SAW mengatakan, birru aba'akum tabarrukum abna'akum wa'ifu ta'ifu nisa'akum. Taat kalian kepada orang tua kalian, berbakti kalian kepada orang tua kalian, kata Nabi, maka anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Dan jaga pandangan kalian kepada wanita-wanitanya orang-orang akan menjaga pandangannya kepada wanita-wanita kalian. Kalaulah memandang saja kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk menjaga, bagaimana yang lebih daripada itu. Sehingga dikatakan ya, yang namanya perzinahan ini itu dapat mewarisi ya, dan menjadi korbannya adalah orang-orang terdekat kepada kita kalau kita tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita memohon kepada Allah segera kita bertaubat, mudah-mudahan Allah selamatkan keluarga kita daripada perbuatan kita. Pernah diceritakan ada seorang raja mendengar bahwasanya seorang ulama mengatakan perzinahan ini dapat diwarisi ya, perbuatannya akan dilakukan, akan diberikan, dibalas oleh Allah kepada orang-orang terdekat, perempuan, wanita-wanita terdekat di antara kita, entah istri kita, entah anak gadis kita, Allahu a'lam. Sehingga si raja ini penasaran, apakah betul yang dikatakan oleh ulama itu atau tidak. Akhirnya dipilihlah oleh raja salah seorang putrinya yang Masya Allah yang paling cantik di antara yang lain. Ketika itu niqabnya disuruh buka. Lalu si putri raja ini disuruh oleh raja ya, sembari pengawalnya itu memantau dari jauh, tak boleh dari dekat, dari jauh, takut terjadi apa-apa. Si putri diperintahkan untuk berjalan di pasar dengan niqab terbuka, artinya wajah yang bisa dilihat. Akhirnya ketika si putri ini berjalan di pasar ya, pengawalnya jauh memantau. Ketika beliau lewat, semua orang tertunduk kepalanya, tak ada yang berani melihat. Lalu ketika mereka atau si putri terus berjalan sampai dekat kepada gerbang istana si raja, sudah mau balik, sudah mau sampai jalan pulang, subhanallah, ada satu orang datang dan langsung nyerobos mencium ya, bibir daripada putri tersebut. Akhirnya putri itu langsung lari dan masuk. Yang mengawal ini menghadap kepada raja. Raja bertanya, apa yang terjadi tadi kepada anakku? Diceritakanlah ketika lewat ke pasar, tidak ada satu orang pun yang mengganggunya. Semuanya menundukkan kepala mereka kepada ketika putrimu lewat. Tapi di pintu tadi ada satu orang menerobos dan mencium bibir daripada putrimu. Si raja ini mengatakan, Alhamdulillah ya, Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bahwasanya ya, apa yang aku lakukan dulu telah dibalas oleh Allah. Seumur hidupku aku tidak pernah berzina kepada siapapun kecuali satu, pernah aku mencium bibir seorang wanita, dan sekarang aku sudah dikisos perbuatanku oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini cepat. Begitu juga hadirin ya, perlu untuk kita menjaga keluarga kita ya, terkhusus bagi kita yang memiliki anak-anak perempuan. Dengan kita melihat bagaimana pergaulan-pergaulan sekarang, Masya Allah, sangat bebas, sudah tak terkontrol ya. Perlu untuk kita menjaga kehormatan daripada wanita-wanita kita. Islam mengatur bagaimana seorang wanita berhubungan dengan
yang bukan mahramnya, sampai pun nanti perjanjian pernikahan akan diatur di dalam agama kita, agama Islam. Oleh sebab itu kita harus memiliki perhatian penuh dalam bab tersebut. Lalu yang kedua kata Nabi SAW, wan nafsu bin nafsi, tidak halal darah seorang muslim ya, kecuali an-nafs bin nafs. Apabila orang membunuh, maka halal darahnya untuk dibunuh, yaitu hukum qisas ya, hukum qisas. Itu pun dengan beberapa syarat, tidak semerta-merta boleh ada orang membunuh langsung dibunuh. Ada beberapa syarat, dan ini wewenangnya pemerintahan yang sah yang menegakkan syariat Islam. Ya, banyak syarat-syarat disebutkan oleh para ulama untuk menerapkan hukum qisas. Ya. Lalu yang ketiga, kata Nabi SAW adalah watariku lidinihi al-mufarik lil jamaah. Orang yang dihalalkan darahnya di dalam syariat kita adalah orang-orang yang murtad, meninggalkan agama Islam, al-mufarik lil jamaah, yang mereka meninggalkan jamaah kaum muslimin, artinya keluar daripada barisannya kaum muslimin. Ini juga merupakan hukuman ya, bagi orang-orang yang murtad tersebut, halal darahnya untuk dibunuh. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan, man baddala dinahu falyaqtuluh. Barang siapa orang yang menukar agamanya, maka bunuhlah orang tersebut. Ini adalah perintah daripada Nabi Muhammad SAW untuk senantiasa kita menjaga iman kita, jangan sampai kita keluar daripada agama Islam. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Lebih daripada 3 ini ya, tidak dihalalkan apapun alasannya untuk seseorang membunuh kepada saudara muslimnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada segala perbuatan mungkar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.